أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah pada malam yang sangat baik ini Allah mudahkan kita kembali untuk bergabung melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslimat tentunya, yaitu thalabul ilmi, dengan kita tetap istiqomah menjalankan kegiatan rutin ini yang dilaksanakan setiap hari Ahad pukul 8 malam, bonus dari pandemi, sehingga kegiatan yang dimulai, alhamdulillah pandemi seiring berakhir pun kegiatan ini istiqomah tetap kita laksanakan. Semoga dengan kegiatan yang walaupun kita bertemu secara online ini tidak mengurangi berbagai macam keutamaan, dan kita yakin tidak akan mengurangi berbagai keutamaan yang Allah janjikan kepada kita dalam melaksanakan ibadah thalabul ilmi ini. Semoga seiring bertambah ilmu kita, juga Allah mudahkan kita untuk bertambah amal, dan juga menjadi wasilah bertambahnya keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita buka kegiatan pada malam hari ini dengan kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Di malam yang sangat baik ini, alhamdulillah kita masih bisa duduk manis di depan gadget kita barangkali, atau di depan laptop kita barangkali. Ada juga teman-teman kita yang alhamdulillah Allah mudahkan juga mengikuti kajian di beberapa masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Namun kita juga sangat menyadari di saudara-saudara kita di belahan kota yang lain, yaitu di Cianjur saat ini mungkin tidak sebahagia kita, tidak semudah kita dalam akses ilmu barangkali, makanan, minuman, ibadah mungkin tidak senikmat kita dari segi fasilitas barangkali. Itu sangat menggugah hati kita tentunya sebagai seorang muslim, di mana Nabi pernah bersabda kepada kita, tidak sempurna iman seseorang sampai dia mencintai sesamanya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Dan musibah telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada saudara kita yang di Cianjur, yang sampai sekarang tentu saja belum selesai, menyisakan kesulitan yang berkepanjangan, dan berbagai macam peran kita upayakan seoptimal mungkin kita lakukan. Dan alhamdulillah menyampaikan informasi pula bahwa Masjid Asy-Syifa alhamdulillah melalui Rumah Sakit Hasan Sadikin, di mana pada waktu kejadian kemarin banyak sekali pasien dan keluarga yang tiba di Rumah Sakit Hasan Sadikin, dan sekarang juga sepertinya masih belum selesai. Alhamdulillah kami berkontribusi sedikit-sedikit memudahkan dari segi makanan dan juga pakaian, alhamdulillah, karena ternyata yang hadir di sana tentu para keluarganya juga tidak membawa apa-apa dan tidak membawa pakaian segala macam, dan sangat layak sekali untuk kita mudahkan, kita bantu segala aktivitas mereka. Semoga dengan kita berupaya semaksimal mungkin, sebisa kita, semampu kita menolong, insya Allah akan mendatangkan kemudahan juga bagi kita, dan Allah pun akan menolong kita, karena kita juga sangat menyadari bahwa kejadian yang sama bukan tidak mungkin, itu pun akan terjadi di mana saja, kapanpun, sedang apapun, termasuk untuk kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua, memudahkan kita dalam setiap aktivitas ibadah kita tentunya, dan menghindarkan kita dari berbagai macam cobaan yang tidak sanggup untuk kita menghadapinya. Dan juga terima kasih pada guru kita, Ustadz Ucu, yang udah kedua kalinya nih hadir bersama kita, dan insya Allah kedepannya bakal sering. Alhamdulillah, hatur nuhun Ustadz, kasumpingan Anda di Masjid Asy-Syifa. Dan tema yang akan dibawakan sangat berkaitan tentu saja dengan bagaimana sikap terbaik kita, dan apa mindset yang harus kita ciptakan tentunya dalam mensikapi fenomena seperti ini tentunya. Juga tidak lupa ucapan terima kasih kepada para jamaah sekalian, guru besar Fakultas Kedokteran dan Fakultas Pengajaran, juga Rumah Sakit Hasan Sadikin, dan juga dari manapun yang Allah takdirkan di handphonenya atau di laptopnya sampai link Zoom Masjid Asy-Syifa ini. Itu adalah sebuah kemudahan dari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan melaksanakan kajian ini mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi silaturahmi yang berkepanjangan sampai di akhirat nanti berkumpul bersama di surga. Amin ya rabbal alamin. Baik, langsung saja pada guru kita Ustadz Ucu,
Dan sebelumnya mohon izin kepada jamaah sekalian, silakan sebelum masuk kepada kajian disiapkan dulu barangkali alat tulis dan sebagainya, mungkin ada beberapa harus dicatat, Al-Quran barangkali, sehingga nanti ketika Ustadz mungkin menyampaikan potongan-potongan ayat, kita juga bisa membacanya langsung di mushaf Al-Quran. Baik, langsung saja pada guru kita, waktu dan medianya kami persilakan. Enggak Ustadz. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'd. Salam silaturahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan izin Allah saya diperkenankan untuk sedikit ngobrol lah. Kalau ngaji agak berat juga karena saya berhadapan dengan para ahli ilmu. Walaupun di dalam Al-Quran kita mesti bertanya bukan saja kepada ahli ilmu tetapi kepada ahli zikir. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jadi ada dua narasi yang disampaikan oleh Allah apabila kita tidak mengetahui sesuatu. Yang pertama adalah ida wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadiri sya'ah. Apabila kita menanyakan segala sesuatu bukan kepada ahlinya, maka turunlah nanti fantadiri sya'ah. Akan terjadi sebuah kerusakan. Berarti ahli ilmu. Yang kedua di Quran disebut oleh Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka mintalah fatwa kepada ahli zikir yang dia dekat dengan Allah apabila kalian tidak mengetahui sesuatu. Jadi ada dua rujukan yang harus harus kita sampaikan ketika ada persoalan yang nanti akan disampaikan kepada Allah melalui dua sumber ini, dua referensi. Yang pertama adalah usidal amru ila ghairi ahlihi, yaitu para ahlinya, ahli ilmu. Yang kedua adalah ahli zikir, yang itu dia lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini sedikit mungkin saya ngobrol dan nanti akan ada bahan-bahan dari para guru besar, dari para ahlinya di sini. Sekedar untuk sharing apa yang pernah saya pelajari di pesantren. Karena kalau yang dipelajari di secara akademisi mungkin lebih paham, tetapi yang pernah dipelajari di pesantren ada sedikit hal yang mungkin akan menjadi sebuah catatan. Jadi kata musibah ini disebut oleh Allah dalam Quran 10 kali. Ya. Di Quran diulang-ulang oleh Allah itu 10 kali. Menurut Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, kata musibah ini dimaknakan 3. Yang pertama turun, yang kedua mengena, yang ketiga adalah mantap. Itu biasanya disebut dengan shawab. Makanya sebuah pertanyaan lalu dijawab dengan benar, itu disebut dengan shawab. Dan air hujan yang turun, itu disebutnya shoyibah. Makanya Siti Aisyah ketika turun hujan, dia berdoa, Allahumma shoyibana nafi'an. Itu akar katanya sama. Yaitu yang pertama adalah turun. Air hujan disebut dengan asyawab, ya, atau shoyib. Kemudian kalau pertanyaan itu kena sesuai dengan apa yang dimaksud, itu disebut dengan shawab. Makanya nanti ketika orang itu kemudian azan sebelum adzan subuh, itu ada kalimat sholatu khairum minan naum, itu disebutnya taswib. Nah, itu disebut taswib. Nah, di dalam Al-Quran kata-kata soi atau kata-kata musibah itu hampir persepsinya ke negatif. Karena ini sudah ditekankan di dalam Quran surat An-Nisa ayat 79. Jadi ketika kita mendengar kalimat musibah itu konotasinya pasti ke negatif dulu gitu kan. Ke negatif dulu. Kenapa? Karena sesuatu yang negatif dan tidak menyenangkan. Itu dalam Quran surat An-Nisa 79. Nah, musibah yang terjadi itu ini tidak bisa dipukul rata karena sekarang banyak yang berseliweran bahwa pantesan wesnya di Cianjur karena di Cianjur ada ini. Itu kan tidak sesuai dengan akhlak Islam. Kalau menghubungkan sebuah musibah dihubungkan dengan sebuah kemaksiatan yang nanti ditujukan kepada daerah itu gitu kan. Kenapa? Karena kan
bagi orang yang mengalami itu belum tentu dia itu enak begitu disebutkan. Oh, karena yang berseliweran sekarang ini kan begitu. Karena di sana banyak LGBT, banyak kemusyrikan. Kalau berbicara seperti itu, setiap daerah juga sama begitu kan. Setiap daerah juga sama kemaksiatan itu ada. Cuman inilah yang harus dipahami karena di dalam Al-Qur'an ada 3 aspek musibah itu diturunkan oleh Allah. Pertama adalah aspek kondisi bumi. Dan itu sudah disebut oleh Allah dalam dua ayat. Yang pertama surat Zalzalah, yang kedua adalah surat At-Tariq. Jadi emang secara geografis ya ada negara-negara yang emang dia rentan gempa begitu kan. Bukan karena kemaksiatannya, karena emang rentan gempa. Di Quran disebut surat atau surat Al-Zalzalah wa ukhrijatil ardu asqalaha. Nah, jadi wa ukhrijatil ardu asqalaha. Dalam Quran surat At-Tariq disebut wal ardi dati sod. Nah, jadi daerah-daerah yang berdekatan kata Imam Al-Maraghi dengan apa dengan maksud ayat itu pasti akan rentan gempa. Makanya Indonesia, kemudian Turki, kemudian apa? Kemudian India, kemudian Cina, Jepang, itu kan negara-negara yang emang secara geografis itu emang sudah disebutkan bahwa negara-negara yang seperti ini mau dia banyak yang maksiat yang tidak, kalau emang kondisi geografisnya seperti itu ya akan kena begitu kan, itu akan terjadi. Dan Indonesia termasuk daerah yang seperti itu. Makanya nanti walaupun ada negara yang sama sekali tidak percaya pada Tuhan, kalau emang secara geografisnya tidak disebutkan di dalam Al-Qur'an dua tadi, sekolah itu magma, kalau kalau dati sodi itu artinya retakan-retakan bumi gitu kan, itu dati sodang. Makanya kalau negara-negara yang tidak seperti yang tidak disebutkan oleh Al-Qur'an itu, walaupun mereka banyak yang kufur, ya kalau mungkin saja jauh dari gempa, tetapi walaupun negara itu mungkin dekat dengan Allah, tetapi emang dia berada pada geografisnya seperti itu, maka ada kemungkinan itu pun bisa terjadi saja gempa-gempa ataupun musibah-musibah seperti itu. Nah, makanya ada sebuah hadis riwayat Imam Bukhari, la taqumus sya'ah, tidak akan terjadi kiamat hatta sampai nanti ya kalau Ka'bah, Ka'bah itu hancur. Makanya menurut Imam Ibnu Hajar ketika beliau memberikan syarah dari hadis itu, ada kemungkinan lempengan-lempengan yang ada di Arab Saudi itu kecil kemungkinan akan terjadi gempa. Kalau terjadi gempa, maka atau Ka'bah itu akan hancur. Kalau Ka'bah hancur, maka orang nanti beribadah menghadap kiblat sudah tidak ada. Dan ada hadis Nabi, la taqumus sya'ah, tidak akan terjadi kiamat kecuali nanti kalau tempat manusia mengarah kiblatnya itu sudah hancur. Nah, mungkin nanti bisa dibahas secara terminologi yang lain, betulkah Arab Saudi itu, betulkah daerah yang ada Ka'bah dan Masjid Nabawi itu tidak ada kemungkinan kecil dia akan gempa, karena memang ada hadis itu. Walau alam bisawab, cuman hadisnya seperti itu yang disampaikan oleh Rasulullah. Karena secara geografis emang seperti itu. Jadi hari Indonesia mawayah nawe. Tidak bisa tidak. Kenapa? Indonesia itu kan berada pada zona-zona yang rawan seperti ini. Rawan kena musibah, rawan kena gempa, ya ini rawan begitu kan. Tapi kalau kita baca Wahbah Zuhaili, beliau menyampaikan negara-negara yang dia sudah diberikan sinyal oleh Allah, itu sebetulnya haruslah yang dia itu lebih dekat kepada Allah, karena dia tahu begitu kan. Jadi sampai ada ibu-ibu barusan ngaji, sana Ustad geningan Indonesia teh kieu cenah abdi bade ngalih we cenah keluar ke Indonesia gitu kan, supaya hese maot cenah gitu kan. Karena apa? Karena kalau berada di Indonesia katanya bakal begini. Ya kalau orang mau mati sebetulnya tidak harus pindah tempat. Fi burujin musayyadah kata Allah. Kalaupun dia itu harus dia bersembunyi di bawah lapisan batu kata Allah, kalau udah waktunya ya dia akan mati juga. Solusinya bukan pindah tempat sebetulnya. Solusinya bukan pindah tempat. Jadi bukan pindah negara. Kalau orang Indonesia ke Arab sadayana tuh kumaha teh. Orang Arab kan karena dia juga banyak yang ke Indonesia begitu kan. Kalau lagi liburan. Jadi solusinya bukan pindah tempat, tapi solusinya adalah bagaimana kita memiliki mindset untuk betul-betul bahwa kita memiliki keberanian untuk menghadapi kecemasan. Saya kira itu. Jadi ada bentuk bagaimana menghadapi kecemasan ketika emang sudah terjadi hal yang seperti ini. Malahan ada sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menyampaikan, apabila binatang-binatang sudah turun ataupun binatang-binatang yang dia udah turun dari gunung dan ada binatang-binatang dari laut sudah mulai ke darat,
maka itu ada kemungkinan itu akan terjadi gempa. Sinyal itu sinyal alami begitu kan, yang emang sudah diterangkan. Saya dapat informasi katanya ini banyak monyet-monyet dan kera yang turun di Bandung. Ini jadi ada kera, ada monyet yang katanya udah turun di daerah-daerah Bandung ini. Jadi asyara ruas saurang teh. Jadi monyet anu ti Lembang sana terus lalu Sepertinya Ustadz gangguan, ada sinyal gangguan Ustadz. unsur ini teh kahana. Berarti kan binatang itu Ya, sepertinya Ustadz terputus. Nah, kita coba kontak kembali Ustadz. Sepertinya ada gangguan sinyal, mohon izin. ya. Assalamualaikum. Ya, Ustadz Waalaikumsalam. Tadi terputus beberapa saat, Ustadz. Oh, mohon mangga. Atau saya kayak adu gininya. Ya, Siap, ya, Ustadz. punten ya sekedik deui. Sekedik deui. Jadi ada informasi katanya udah banyak kera-kera yang turun gitu kan. Ya. Nah, itu di dalam kitab Minhajul Muslim ya. Itu dalam kitab Minhajul Muslim itu ada hadis itu yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, nomor hadisnya 1347. Binatang itu memiliki daya deteksi yang sangat hebat. Yang dia itu dapat mendeteksi ketika ada sebuah kejadian. Makanya kalau ada mau tsunami, ikan selalu dia itu banyak yang ke darat. Kalau mau gempa atau gunung meletus, itu binatang-binatang gunung itu turun. Nah, kenapa? Karena dia memiliki insting alami yang sangat luar biasa, kekuatannya sangat hebat. Dan ini terbukti ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menyampaikan, ketika orang diazab di dalam kubur, maka semuanya layas semau, semua makhluk itu akan mendengar illa sakolaini, kecuali dua, jin dan manusia. Orang yang ketika disiksa kubur itu ternyata makhluk-makhluk yang lain itu mendengar. Mas sedang disebur saja itu dapat didetek oleh kekuatan naluriah alamiah atau alami ataupun binatang. Dan ini terbukti hadis Nabi itu juga ada, kata Rasulullah, hanya manusia dan binatang ataupun manusia dan jin yang tidak bisa mendengar la yasma'u apa yang sedang Allah siksa di alam atau di kubur itu. Tetapi binatang itu bisa. Makanya nanti ketika turun binatang, ketika ada, ini sebagai sinyal-sinyal. Walau alam bisawab, cuman kalau kita hubung-hubungkan dengan hadis-hadis Nabi itu akan terhubung dengan sangat jelas sekali. Jadi faktor yang pertama adalah Quran surat Tariq dan Quran surat Al-Jalzalah, As-Qolaha dan Datis Syam'i. Daerah-daerah yang rawan, daerah secara geografis yang memiliki tingkat kerawanan, maka tidak akan dihubungkan dengan sebuah kemaksiatan, tidak akan dihubungkan dengan sebuah pelanggaran. Maka ketika sudah waktunya itu akan gempa karena proses-proses yang mungkin sudah tepat waktunya, maka itu akan terjadi. Kemudian yang kedua, Quran surat Asy-Syura ayat 30. Ya, dalam Quran surat Asy-Syura ayat 30, Allah menurunkan bencana, Allah menurunkan sebuah musibah itu karena ulah manusia. Tetapi bahasanya adalah dengan bahasa menggunakan kalimat yang betul-betul kalimatnya itu adalah kalau bahasa Arabnya fi'il madhi. Wa ma asobakum min musibatin fabima kasabat aidikum wa ya'fu an kasirin. Emang ada musibah, ada sebuah bencana yang emang itu adalah fabima kasabat. Tapi karena di sini bukan fabima taksabu, tetapi kasabat aidikum. Artinya ada Ada kejadian-kejadian karena ulah manusia seperti Nabi Lut, umat Nabi Lut itu kan oleh Allah diberikan musibah, oleh Allah diberikan
sebuah azab. Pada waktu itu karena apa? Karena perilaku penyimpangan yang tidak bisa berubah. Kemudian kaum Nabi Nuh. Makanya bahasanya pabima kasabat. Artinya kita tidak bisa memponis bahwa orang sana itu banyak maksiat, tetapi kemaksiatan bisa menimbulkan itu, tetapi tidak bisa menunjuk begitu kecuali yang sudah ditunjuk oleh Allah, yaitu yang tadi kaum Nabi Lut, kaum Nabi Nuh. Karena apa? Karena perilaku-perilaku yang kemudian oleh Allah sudah diberitahukan bahwa itu tidak boleh, tetapi terus dilanggar, akhirnya dalam hadis kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ada sebuah hadis riwayat Imam Al Baihaqi dari Abu Ja'far, beliau menyatakan kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Innallaha yu'ajjilul adaba fid dunya, ya, sesungguhnya Allah akan mempercepat, akan mempercepat dia itu azab ketika di dunia, jadi tidak ditangguhkan nanti di akhirat, illa bisnataini, kecuali dengan dua perkara. Yang pertama al-bagyu, yang kedua adalah uququl walidaini. Nah, jadi nanti redaksi ayat tadi diperkuat oleh hadis Nabi yang tadi. Jadi artinya apa yang dipercepat oleh Allah itu? Azabnya itu apa? Jatuh al-bagyu. Bagyu itu adalah kezoliman yang sudah dia melawan gitu kan. Beda lagi dengan azulmu. Azulmu juga ada, tetapi al-bagyu ini ya sudah tahu itu salah, dirompa gue, sakit tumis di bejaan kumaha wae ke malahan dia menantang Allah, itu namanya al-bagyu. Makanya kaum Nabi Lut itu langsung oleh Allah yu'ajilu, dipercepat siksanya, tidak dibawa nanti ditangguhkan ke akhirat. Karena apa? Karena kaum Nabi Lut, kaum Nabi Nuh itu melakukan al-bagyu, apa? Yaitu pembangkangan kezoliman yang jelas-jelas menantang Allah. Jadi kalau sebuah kezoliman dengan menantang Allah itu nggak akan ditangguhkan, itu langsung. Nah ini yang disebut dengan wama asobakum min musibatin fabima kasabat aidikum wa ya'fu an kasirin. Tapi diakhiri dengan kalimat wa ya'fu an kasirin. Itu tidak mayoritas manusia disiksanya, tapi oleh Allah kemudian disisakan sebagian. Wa ya'fu an kasirin. Kata Ibnu Katsir, yang banyaknya tidak disiksa. Cuman oleh Allah diberikan gambaran nih, ada yang disiksa karena perlakuan mereka, begitu kan. Nah ini yang menurut hadis Al-Baihaqi. Jadi yang kedua adalah uququl walidaini, orang yang durhaka kepada orang tua. Orang yang durhaka kepada orang tua itu dipercepat siksanya di akhirat, atau tidak ditangguhkan di akhirat, tapi di dunia pun langsung. Karena ini adalah ulah manusia karena dia melakukan sebuah kemaksiatan dan cenderung melawan Tuhan, ya, yang disebut dengan apa? Tadhinul ilahiyah. Wah, dia Tuhan itu dilawan gitu kan. Tuhan Allah itu dilawat gitu kan. Sampai dia ditantang Allah itu. Akhirnya ya apa? Al-bagyu itu namanya. Akhirnya oleh Allah dipercepat. Kemudian faktor yang ketiga, Quran surat Hud ayat 22-23, musibah diturunkan oleh Allah, ma asoba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an yabro'aha. Inna zalika 'alallahi yasir. Allah ingin menempa kehidupan manusia yang beragam dengan sebuah ujian-ujian yang berbeda-beda. Nah, jadi tergantung nanti level stratanya di mana. Ada yang mungkin dia ujiannya S1, S2, S3. Nah, di sini oleh Allah ingin ditempa dulu supaya nanti dia berkualitas. Menurut para ahli tafsir, ayat ini berbicara tentang sebuah besi yang dia itu berkarat dan tidak seperti punya manfaat, gular-goler di mana wae, kemudian oleh seorang pandai, kemudian dia itu diolah, setelah diolah dijadikan sebuah pisau, dijadikan sebuah golok, maka besi yang tadi itu setelah diolah, maka dia akan menjadi punya harga, punya nilai. Manusia dikasih musibah sebetulnya adalah untuk memberikan nilai bagi kehidupannya. Jadi 3 faktor Allah menurunkan musibah kepada umat manusia. 1 faktor geografisnya, yang kedua ada faktor ulahnya yang dia menantang Allah, dan yang ketiga adalah Allah ingin menerpa bagaimana tingkat
kita itu, keimanan kita itu seperti apa. Maka kita belajar bahwa ternyata musibah tidak bisa langsung dihubungkan dengan sebuah kemaksiatan di satu daerah. Tidak bisa. Tetapi kita harus memberikan sebuah cerminan, di framing dulu, oh dari 3 ini mana yang sesuai dan mana yang tidak sesuai. Makanya Rasulullah itu beliau hebat ketika ada orang yang ditinggalkan mati oleh istrinya, ya. Ya dumulain. Rasul tidak berbicara apa-apa. Kemudian datanglah Sa'ad bin Abi Waqqas. Kata Sa'ad, kemudian menepuk si laki-laki yang ditinggal istrinya itu. Kata Sa'ad, kamu bersabar katanya. Ini adalah sesuatu yang sudah Allah berikan dan Allah akan ganti dengan yang lebih baik dari istrimu yang sudah tidak ada. Kemudian laki-laki itu semakin meraung. Lalu dia berkata kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, apa yang aku rasakan? Ada sesuatu yang atau kehilangan yang luar biasa. Engkau bisa mengatakan nanti akan diganti, tapi istriku yang meninggal belum tentu nanti ketika ada ganti akan sama. Jadi orang yang kena musibah itu tidak mudah. Cek urang cing sabar. Si pelakunya belum tentu masuk pada level itu, karena kita harus juga merasakan hal yang sama. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini gambaran normatif di dalam Al-Qur'an yang nanti akan dihubungkan sebagai gambaran ada apa dengan kejadian ini. Maka sesuai dengan hadis Nabi riwayat Imam Bukhari nomor 5323 dari sahabat Abu Hurairah, la taqumus sya'ah hatta yuqbadul ilmu wa taksurul jalazil wa yataqarrabuz zaman. Kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, dunia semakin tua, bahasanya bukan kiamat, tapi dunia semakin tua. La taqumus sya'ah hatta yuqbadul ilmu. Satu, adanya ulama-ulama besar yang ilmunya banyak itu diwafatkan oleh Allah. Jadi ahli ilmu diwafatkan oleh Allah. Yang kedua, wataksurul zalazil, yaitu oleh Allah digempakan di berbagai tempat. Di sini. Ini menunjukkan bahwa ternyata dunia ini semakin tua. Dan yang ketiga, wayataqarrabuz zaman, dan manusia ingin selalu instan, segala dipercepat, dan ingin selalu bahwa kehidupannya itu adalah cepat. Dan ini sudah disampaikan oleh Nabi. Makanya ada alat untuk menghubungkan Jakarta-Bandung, Bandung-Jakarta, yaitu dengan kereta listrik. Dan itu bisa sampai ke sana katanya 25 menit. Kalau dulu ke Jakarta 6 jam setengah. Karena apa? Karena mungkin sekarang manusia dipercepat kehidupannya. Dan ini sudah sesuai manusia itu. Kata Rasulullah, dunia semakin tua apabila satu, banyak ahli ilmu yang dicabut nyawanya oleh Allah diwafatkan. Yang kedua, banyak gempa di mana-mana. Yang ketiga, semakin cepat manusia melakukan sesuatu dan semakin dipercepat sesuatu itu. Hadirin yang dimuliakan Allah, maka untuk menambahkan materi pada saat ini, saya akan menambah sebuah dalil dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, untuk apa Allah menurunkan musibah? Ini balancing life, untuk menyeimbangkan hidup kita, agar hidup kita seimbang, agar hidup kita betul-betul tidak berat sebelah. Karena dengan adanya musibah ini, satu, kata Rasulullah, ada 3 faktor. Ya, nanti mudah-mudahan ketika kita dibebaskan dari musibah ini, Rasul pun mengajarkan doanya bagi kita, agar kita nanti begitu ada yang kena kepada kita sudah sesuai dengan kemampuan kita. Yang pertama kata Rasulullah, musibah itu turun yang pertama adalah ma yazalul bala bil mu'mini bin nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqallaha wa man alaihi khati'ah. Itu yang pertama kata Rasulullah. Terus-terusan musibah ini diturunkan kepada orang mukmin, baik itu terhadap dirinya
terhadap anaknya, terhadap hartanya, atau semua yang ada yang Allah titipkan kepada dirinya. Hatta yalqallaha wa ma alaihi khati'ah. Sampai musibah itu yang kena, itu akan mengkifarati dosanya. Makanya orang yang kena musibah lalu meninggal, itu kalau dia mukmin, itu kama waladat ka ummuh. Maka dia itu meninggal dalam keadaan seperti bayi. Artinya dia bersih. Karena dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Makanya ketika ditimpa musibah sakit, itu kan kifarat. Dosa kita dibersihkan oleh Allah. Jadi ketika orang itu kemudian ketika makanya ada seorang namanya Ummu Ai atau dia ada seorang sahabat Nabi, ya. Dia Jamilah namanya. Putra dari Abu Sufyan. Ya Rasulullah, doakan aku agar aku itu sakit. Kemudian Rasul bertanya, sen batur mah yang sehat dari mah yang gering. Ya, orang lain datang ke Nabi itu minta doa untuk disehatkan. Orang ini justru minta sakit. Kenapa? Anda mau sakit, kata Rasulullah. Karena engkau sudah menyampaikan bahwa ternyata sakit itu akan mengkifarati dosa-dosa seseorang. Maka aku ingin, katanya, dosa-dosaku diampuni dengan sakit yang Allah turunkan kepadaku. Nah, ini jadi ini orang kena musibah itu kan mengampuni dosa seseorang. Ya subhanallah, mudah-mudahan ini akan menjadi bahan bagi kita. Sekalian Allah ngalungsurkeun panyawat ka urang ge, urang alhamdulillah buating aya dosa anu dipidamel ku urang teh karaos. Akhirnya Allah ampuni dosa kita dengan cara sakit itu. Kemudian yang kedua kata Rasulullah, kenapa Allah turunkan musibah? Yang kedua adalah wa inna atau ya dalam sebuah hadis, man yuridillahu khair yusib minhu. Barang siapa yang Allah ingin dia itu, manusia itu berbuat jadi lebih baik, Allah kasih musibah kepada diri. Ya, ini maaf para ahli di sini. Saya ada jamaah, Prof, ada jamaah Pak Dokter. Dia ini jarang sholat, dia itu tidak pernah puasa, dia itu tidak pernah ngaji, dia tidak pernah tolabul ilmi. Ustadz tidak ada suaranya ya? Punten ke mute Ustadz. Ustadz punten suaranya ke mute Ustadz. Ya. Nah, siap. Ya gimana? Ya, udah masuk lagi? Ya udah masuk. Iya, jadi yang kedua kata Rasulullah, man yuridillahu khair, apabila Allah ingin membuat orang itu lebih baik, yusib minhu, maka dia akan dikasih musibah. Ya, yang tadi ada orang yang dia tidak pernah sholat, tidak pernah dia zakat, tidak pernah dia ngaji sama sekali, seperti ada ketakaburan dalam dirinya. Begitu gagal ginjal, cuci darah, waduh sekarang alhamdulillah ngaji Quran, dia apalah. Kemudian dia dekat ke masjid, kalau waktu sholat dia ke masjid, begitu terus. Jadi jalmi mah kudu diberi musibah heula rek tobat teh. Ya, kakara gitu. Kemudian seperti Firaun itu kan bukan tidak percaya Tuhan, dia itu malahan dia mengaku Tuhan. Begitu dikelelapkan ku Allah mah, dia berkata amantu birobi Musa. Karena secara hukum manusia itu bakal seperti itu. Jadi kalau ingin manusia itu diberikan sebuah kebaikan, kadang hidayah itu susah. Jadi ayah hidayah tidak musibah. Ayah jami. Kemudian dia ketika kaya, segala ada, dia tidak pernah ingat pada Tuhan. Tidak pernah ingat pada Allah. Bangkrut dia, langsung dia itu mendapatkan hidayah. Karena dia merasa dekat. Karena emang hadisnya ada. Ya, man yuridi ataupun man yuridillah bihi khair yusib minhu. Kalau Allah ingin membuat dirinya baik, maka Allah kasih musibah dia. Ya alhamdulillah saya berkunjung kemarin ke daerah-daerah itu. Mereka sholat seperti khusyuk gitu kan, karena ada ketakutan. Kemudian mereka sampai ada yang menangis, ada yang memeluk, sampai Ustadz ya, doakeun cenah almun abdi panjang umur, cenah abdi teh hoyong caket sareng Allah. Nah, itu muncul dari jeritan-jeritan yang terjadi pada saat musibah itu terjadi. Ya.
Dan yang terakhir, yang ketiga kata Rasulullah, inna idamal jaza ma'a idamil bala. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukhtu. Sesungguhnya apabila Allah ingin mencintai seseorang, maka dia akan diberikan musibah dulu oleh Allah. Makanya cara Allah mencintai seseorang kadang dengan musibah. Cara Allah membenci seseorang, seorang hamba, ada kemungkinan diberikan kenikmatan. Itu namanya istidraj. Maka dengan demikian 3 poin yang Rasul sampaikan kepada kita, hidup kita, hidup ataupun hidup itu seimbang. Jadi ada dosa yang diampuni, ada peningkatan dari sebuah kedekatan kita kepada Allah, dan yang ketiga yaitu Allah Subhanahu wa taala sedang mencintai kita. Karena cara Allah mencintai hambanya belum tentu dia diberikan kenikmatan terus. Ada kemungkinan dia diberikan musibah. Maka kita yang sekarang mungkin sedang dilindungi oleh Allah dan kita mulai ada terhindar. Ada sahabat Nabi bertanya, "Ya Rasulullah, tadi musibah kena kepada seseorang dan kepada warga," katanya. "Tapi aku alhamdulillah," katanya, "tidak kena. Apa yang harus aku lakukan?" Lalu Rasul kasih doa kepada beliau. Doanya begini, Allahumma rahmataka arju, fala taklibni nafsi, tarfaka aini, wa aslih li syai'an kullah, la ilaha illa anta. Itu doa, kata Rasul, apabila Anda terhindar dari musibah, dan Anda pada saat ini sehat-sehat saja katanya, dan Anda tidak mengalami sebuah kekurangan, Allah itu memberikan sesuatu nikmat kepada Anda. Maka kata Rasulullah, nih aku ajarkan sebuah doa. Allahumma rahmataka arju, wala taklibni nafsi tarfaka aini, wa aslih li syai'an kullah, la ilaha illa anta. Ya Allah, aku harapkan rahmatmu turun pada setiap kejadian apapun. Wala taklibni nafsi tarfaka aini. Dan jangan kau bebani ketika nanti ada musibah yang tidak sanggup aku lalui. Waslih li syai'an kullah. Ya Allah, bereskan semua urusan-urusan kami, katanya. Semuanya. La ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan kecuali Engkau, ya Allah. Saya kira itu apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Ini hanya sekedar ngobrol dan bukan menggurui. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena saya yakin semua yang hadir pada kesempatan kali ini adalah ahli ilmu dan ahli zikir. Saya kira tidak terlalu panjang. Mudah-mudahan ini jadi sedikit, jadi ibroh, baik itu bagi saya dan juga bagi semua yang mendengarkan pada kesempatan kali ini. Panginten sakit itu lah, apa moderator di simkuring apuntenan. Baik, syukran. Masun, bilih ayal kakirangan tinu dalil anu didengkeun. Baik, hatur nuhun Ustaz, syukran jazakallah khairan katsiran atas paparannya, tausiahnya. Alhamdulillah tadi sudah disampaikan begitu singkat dan luar biasa, sangat padat sekali dari makna musibah yang tadi Ustaz sampaikan. Kalau boleh saya coba kutip barangkali yang saya tangkap tadi dari bahwa kita tidak bisa langsung memvonis bahwa apa yang terjadi kepada siapapun itu adalah karena dosa mereka gitu ya. Karena memang tadi ada 3 poin di mana kenapa Allah turunkan musibah, langsung dikutip dari Al-Quran, yaitu di poin yang pertama adalah dikarenakan kondisi geografis, dan Allah menyebutkan sendiri dalam surat Al-Zalzalah dan At-Tariq tadi saya sampaikan. Dan juga memang di poin yang kedua juga ada Allah menyampaikan di surat Asy-Syura 30 bahwa ada beberapa umat sesama kita, saudara kita barangkali, tapi Allah contohkan di zaman Nabi Lut pada waktu itu bahwa menantang Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan kemaksiatan yang sudah jelas-jelas Allah larang gitu kan. Itu al-bagyu tadi Ustaz menyampaikan gitu. Jadi pada saat itu Allah turunkan musibah berupa gempa, dan kalau berdasar cerita itu bumi sampai dibalik ya Ustaz ya di zaman Nabi Lut itu. Iya. Dan juga di yang ketiga Ustaz sampaikan di surat Hud ayat 23, 22 dan 23 bahwa
Ujian itu Surat Al-Hadid ya. Al-Hadid ya, Al-Hadid ya. Ya. Ujian itu tuh mengangkat derajat seseorang gitu. Jadi ketika ujian dalam bentuk apapun memang sengaja Allah turunkan untuk menguji seseorang untuk mengangkat derajatnya agar lulus ujian Ustaz ya gitu. Dan juga tiga faktor ini disampaikan dari Ustaz bahwa ujian itu musibah untuk menyeimbangkan kehidupan, diantaranya adalah sebagai penggugur dosa, dan agar kehidupan menjadi lebih baik, kita mendekat kepada Allah, agar kita tuh betul-betul paham bahwa la haula wala quwata illa billahil aliyil azim gitu. Dan yang ketiga juga Allah ingin mencintai hambanya dengan memberikan musibah. Tadi saya belum mencatat Ustaz doa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Boleh nanti dikirim Ustaz. Siap. Baik Ya, Ustaz. siap. Masya Allah, alhamdulillah. Baik kepada para jamaah sekalian, kami persilakan yang akan menyampaikan pertanyaan barangkali atau pernyataan atau barangkali menambahkan, kami persilakan boleh melalui laman chat atau mungkin silakan melambaikan tangan barangkali atau fitur raise hand untuk langsung saja kami persilakan, mangga ya akan bertanya. Udah open mic Prof Azhari, mangga Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang itu ada orang-orang yang sakit tidak mau obat, atau anaknya tidak mau divaksin karena katanya itu penghapus dosa gitu. Nah itu gimana tuh memberi penjelasannya, Ustaz? Jadi ada seorang perempuan, ini bekas pelayannya Khadijah. Dia punya penyakit kejang. Lalu dia mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, doakan saya untuk sembuh. Kenapa? Kata Rasulullah, idza sabar, apabila engkau bersabar, fadkhulil jannah, engkau masuk surga. Nah, jadi kemudian perempuan itu lalu menyatakan kembali, ya Rasulullah, kalau begitu saya akan bersabar. Tapi bagaimana dengan kalau saya jadi kejangnya, epilepsinya saya jadi katanya, orat-oratku terbuka dan orang bisa melihat ketika aku kejang. Kata Rasulullah, aku doakan engkau juga sembuh. Jadi perempuan ini cerdas, gitu kan? Cerdas. Jadi dia tidak memilih dulu sembuh, dia memilih dulu sabar, gitu kan? Artinya orang yang mengatakan kan lah tekudu diubar, tekudu divaksin ngiparatan dosa, itu artinya bertentangan dengan hadis yang tadi. Buktinya orang ini meminta kepada Nabi untuk sembuh. Kalaupun enggak, ya udah nggak perlu minta kepada Nabi. Udah aja sakitnya lama, kan kiparat dosanya lama juga kalau berpikir seperti itu. Jadi kuncinya di sobarnya, bukan di penyakitnya. Nah, mungkin itu Prof. Mudah-mudahan tidak maksimal. Terima kasih. Wassalamualaikum. Assalamualaikum. Baik, yang persilakan, kita masih ada waktu. Biasanya Ustaz kajian kita tuh memang sebetulnya sampai jam 9 untuk paparannya, dan biasanya ada banyak pertanyaan sampai jam 9:30 maksimal. Oh nya, sareng Ustaz Usum atau panjang teuing. Menuju Piala Dunia apa nan? Walah. Silakan. Ada jamaah, ada pertanyaan. Biasanya kalau sebelum kajian banyak yang bertanyain tuh Ustaz gitu, tapi pas kajian itu biasa pada hari lapnya geningan. Tapi memang Ustaz pada realitasnya memang benar sekali yang disampaikan Ustaz bahwa fenomena seperti ini selalu langsung terkait ke poin nomor 2 Ustaz yang di surat Asy-Syura nomor 30 Ustaz. Itu memang tidak hanya di Cianjur saja, memang waktu zaman dulu juga di Palu, di Lombok juga memang. Dan juga memang tidak apa namanya ya, kita tidak memungkiri bahwa beberapa pemateri, beberapa ustadz juga memang mungkin maksudnya baik ya untuk mengingatkan kita semua. Tapi ada juga memang ustadz yang secara vulgar langsung menyampaikan data-datanya, gitu, data-datanya. Oh, di sana ini datanya. Dan kebetulan bukan dalam rangka suudzon juga, memang kebetulan ini ada guru istri saya yang mengajarkan tahsin di guru pengajiannya, kebetulan orang Cianjur, kebetulan orang Cianjur, menyampaikan
secara vulgar begitu gitu saja. Ya walaupun memang itu sebagai ibrah untuk kita barangkali Ustaz ya. Ya. Mungkin ya kita juga tidak bisa apa-apa dan juga rasa takut juga saya sebagai orang tua yang punya anak gitu ya dengan pergaulan sekarang gitu. Nah terkait itu Ustaz, bukan bicarakan musibahnya barangkali ini kebetulan jadi nyambung. Bagaimana kita untuk mendidik anak kita Ustaz agar karena kita sudah jadi lahaula sekarang kalau anak sudah ABG Ustaz ya. Anak saya udah kuliah. Kuliah jadi tidak berdaya, kita cuma bisa menasihati sementara kita sendiri di luar tidak tahu seperti apa. Kita hanya bisa memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada anak kita. Dan barangkali apa kiat-kiat Ustadz untuk kita dalam rangka jangan sampai al-bagyu itu betul-betul terjadi gitu. Baik dalam skala kecil di lingkungan keluarga maupun dalam skala yang besar di lingkungan sebuah daerah barangkali. Kiat-kiatnya barangkali Ustadz sebagai orang besar, saya bagaimana Ustadz? Dulu di pesantren ada seorang kiai. Kalau anak ingin soleh, jangan tinggalkan 4. Tuh masih ingat itu tahun saya lagi saat itu ada seorang kiai ketika di pesantren, anaknya 12, hampir semuanya jadi ustadz, dan dia menyampaikan di depan santrinya. Betul saat itu juga saya lagi mas, namun budak hoyong soleh, tong lepas 3 opat. Yang pertama, jangan berhenti berdoa untuk anak. Jangan berhenti berdoa untuk anak. Karena kalau doa anak ke orang tua cuma 1. Tapi kalau orang tua kepada anak itu banyak, sampai mau mati saja, mau meninggal saja udah ada, itu ada doanya. Kalau anak itu ke kita kan cuma Rabbana gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau orang tua kepada anak, dari mulai Allahumma janibis syaiton wa janibis syaiton marjaktana, Rabbana hablan atau Rabbi habli minasyolihin, a'udzu bikalimatillahi min syarri ma'at atau min kulli syaitonin wa hamma wa min kulli ainil lama. Kemudian Rabbi ja'al muqimas sholat wa min dzurriyyati fataqabbal du'a. Ada juga Rabbi auzi'ni an ashkura. Ada juga Rabbana hablana min azwajina. Ada juga ada Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adabil akhirah. Sampai nanti anak mau sakaratul maut saja itu masih ada doanya. Sampai anak dimasukkan ke liang kubur pun itu masih ada doanya. Nah itu. Jadi inu kahiji tong eureun ngadoa keur budak mah sakitu. Jadi jangan berhenti. Takapeung mah orang tua teh ngadoa teh keur sorangan keur budak pokok. Ya Allah, sehatkeun abdi ari budak tara didoakeun geura. Jadi akhirnya budakna teh gering da wari kolotna sehat. Ya padahal itu jangan berhenti berdoa buat anak itu. Jangan berhenti berdoa. Kemudian yang kedua, anak itu jangan berhenti belajar. Kalau anak sudah berhenti belajar, itu berarti dia akan belajar dari teman, dari apa? Dia akan mempelajari hidup dari orang lain yang tidak punya pendidikan. Guru saya tidak menyebutnya jangan berhenti sekolah, jangan. Tidak, tapi berhenti belajar. Kenapa? Karena sekarang kan banyak anak yang sekolah tapi tidak belajar. Ya. Ayeuna hari ini ke sekolah baru datang di Saragam minta jajan, tapi nggak ada nyecing laleos. Akhirnya ditanya, Bu, hari abdi, putra abdi ayah, abis itu ayah. Nah, kemana sih ada sekolah? Ya iya, karena disuruhnya sekolah. Seharusnya kan disuruhnya belajar. Ya, makanya di dalam kitab Imam Syafi'i, jadi manusia itu tidak boleh berhenti. Jangan inqita'ul tadri atau tarbiyah. Jadi belajar yang tidak boleh berhenti itu. Kalau sekolah bisa berhenti, tapi kan belajar nggak pernah berhenti. Minal mahdi ilal lahdi. Saya baru kebayang, baru teringat sekarang itu kata-kata guru itu. Oh jangan berhenti belajar, karena memang betul minal mahdi ilal lahdi. Kalau sekolah makan udah S3 mau cari S berapa lagi kan? Udah habis mentok di sana. Tapi kalau belajar kan enggak. Nah makanya Imam Ghazali kan dalam Ihya Ulumuddin, ilmu itu 2. 1 dari belajar, 2 dari pengalaman. Nah, berarti ini sisanya. Kemudian yang ketiga, kalau anak ingin soleh, katanya hoyong bageur senang budak mah. Yang ketiga, jangan berhenti beruswah. Nah,
Jadi kita lakukan mirror, ya kita jadikan kita jadi jadi figur otoritas bagi anak kita. Jangan berhenti beruswah, begitu aja. Nggak budak mah bakal tinggali we. Lamun hayang ningali budak baungna kumaha tinggali bapakna. Kan kata Umar, aya jalmi gini nu, baung budakna teh ya Umar kata, ieu budak teh baung teuing cenah. Cenah mah kasupan setan. Sampai aya nu kitu ka Umar, kasupan setan. Kata Umar, undur abaka. Lihat bapaknya. Nah, begitu. Kenapa? Karena bapak itu kan figur otoritas bagi anaknya. Nah, bukan menyalahkan bapak, bukan. Ngan budak mah sok tara beda jeung bapak. Kalau dalam kelakuan itu. Kemudian yang keempat, jangan masukkan barang yang haram atau syubhat ke perut anak. Ngarah budak, bager. Nah, begitu. Saya kira itu 4 penjabarannya harus panjang itu. Jantan atau saya eta. Jadi orang pager ku eta we, ku opatnya. Tuh, kan we, murang kali ameng ka manakeun we, sakolahkeun. Dia mau sekolah di mana, yang penting kan 4 ini ada. Yang 4 ini ada. Saya kira itu. Baik, syukran. Terima kasih Ustaz. Semoga insyaallah kita semua bisa amalkan keempat poin tersebut, Allah mudahkan. Baik, Ustaz, ini mungkin menjadi pertanyaan yang terakhir, satu lagi, Ya. sebelum jika tidak ada pertanyaan yang lain dari Dr. Rosliani nih. Bismillah, bagaimana Ustaz membedakan musibah yang kita terima sebagai ujian atau azab dari Allah? Itu kan yang seperti saya mungkin mau berobat, yang tahu dulu penyakitnya siapa? Kan mungkin ya saya dulu pasiennya. Ya. Kan lalu kita ngomong, dok, ini saya sakit sesitu kan. Nah, yang tahu bahwa ini musibah, ini ujian atau adab bukan kita. Nanti tinggal disesuaikan dengan apa? Dengan rumus ilmunya, begitu kan. Ya, kira-kira kalau musibah kena kepada kita, kita berada dalam wadah yang mana, gitu kan. Makanya kan dilihat wadahnya dulu. Kita berada dalam wadah ketaatan atau dalam wadah kemaksiatan. Kalau orang kena musibah ketika dia jauh dari Allah, itu azab. Tapi kalau dia itu ketika musibah, lalu dia dalam keadaan dekat dengan Allah, nah itulah yang disebut dengan ujian. Nah itu yang bedanya begitu. Bedanya begitu. Jadi yang tahu itu wadahnya kita. Jadi nggak perlu oh iya masih gana keur diazab ku Allah. Kan dari semua penduduk yang di sana juga tidak semuanya sama itu kan. Ya. Sampai ada yang nangis gini Pak Ustaz. Aya nu nangis kieu kasih mungkuring mah. Cenah ditengteungeun abdi ngadinten ge parage macul di dia tadi disebutkan abdi cenah loba maksiat gitu geura. Abdi ngadinten macul di kebon jeung di sawah. Cenah tengteungeun abdi. Sampai ada jamaah yang gini. Kemarin katanya ada yang di sini trauma healing cenah. 1 jam saya diberikan treatment trauma healing. Tapi abdi teh ustadna peryogi artos cenah. Padahal cenah anu masihan trauma healing teh jeung artos. Ada juga yang begitu itu. Jadi ternyata kondisi psikologis orang itu beda-beda. Jadi disumpingan ke itu teh benten-benten anu hoyong artos. Anu hoyongnya apalagi sekarang ada informasi kelebihan baju bekas kan. Jadi numpuk ayeuna teh acuk. jadi kan anu nyumbang acuk teh rupi-rupi aya anu terus dipake di imah. Dibikeun ka ditu atuh di ditu ge sarua teh diparake. Nah, makanya hebat Nabi itu. Orang yang kena musibah itu tanya dulu dia butuh apa. Ya, tanya dulu dia butuh apa. Ya, sisirna mah ieu teh manawi baru tuh artos ayeuna. Sisirna mah kitu aya teh. Walaupun sebetulnya ya mungkin kalau sudah punya uang mungkin dia beliin apa, beliin obat, beliin apa, mungkin bisa saja begitu. Cuman yang saya tanya wawancara kemarin 60 itu jawabannya cenah aya mah cenah kepeulkeun Pak Ustaz. Sekedah meser mie manya Mas Abdi seneng ngogodogan mie wapoe nah gitu. Nah begitu. Jadi ada hal-hal yang berat. Jadi ibu mungkin kepada Pak Dokter ini jawabannya ada di kita. Kira-kira kita di wadah yang mana? Wadah yang nanti Allah akan uji setiap apa yang terjadi kepada diri kita. Terima kasih
Manawi sakitu cekap Baik, terima kasih Ustaz. Ustaz jawabannya atau usianya pada malam hari ini. Mungkin sebelum ditutup Ustaz mohon izin perkenalannya doa singkat untuk kita semua pada malam hari ini Ustaz. Mangga, Ustaz. Iya. Allahumma rahmataka arju wala taklibni nafsi tarfaka aini wa aslih li syai'an kullahu la ilaha illa anta. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Aqulu qauli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sekali lagi guru kita Ustaz Ucu yang telah menyampaikan materi pada malam hari ini. Semoga Allah memudahkan kita semua untuk bisa memahami apa yang beliau sampaikan dan juga tentu saja yang lebih utama lagi agar kita bisa mengamalkan dan juga menjadi wasilah meningkatnya keimanan takwa kita pada Allah Subhanahu wa taala. Dan satu poin lagi barangkali kesulitan yang menimpa saudara kita saat belum selesai dan kita masih bisa berperan banyak sesuai dengan kemampuan kapasitas kita. Silakan untuk berjuang bersama-sama, lakukan apa yang bisa mungkin sekarang untuk bisa mentransfer silakan langsung ditransfer, atau misalkan yang akan mengirimkan makanan yang memiliki link di sana bisa mengirim makanan, silakan untuk kirimkan makanan karena tentu saja di sana akan sangat membutuhkan. Semoga amal yang kita lakukan senantiasa menjadi pemberat timbangan amal kita di yaumil akhir di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti dan juga masih menjadi wasilah kita mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala dan bersama kita berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Insyaallah kita bertemu kembali pada hari Ahad yang akan datang. Semoga tidak ada perubahan jadwal bersama Ustadz Kiai Haji Atian Ali Dai akan kembali hadir bersama kita pada hari Ahad yang akan datang. Semoga kita semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.